Bener. Yang ada saya lihat jalur istilahnya belum ada juga. Ya nanti di Komisi 3 akan dilakukan tindak lanjut apakah diadakan dengan rapat pertemuan antara penerima aspirasi dan antara aspirator dengan pihak atau diadakan tindak lanjut dalam bentuk RDP tergantung dari telahannya dari Komisi 3 nanti. Olehnya itu untuk memberdayakan waktu secara maksimal kami membacakan suratnya supaya ini tidak bias dari persoalan yang lain. Itu memilih dibahas sesuai dengan kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Masyarakat Desa Matirowalie, Kecamatan Maniambajo, Kabupaten Wajo, bermaksud akan menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Wajo, insya Allah pada hari tanggal Senin 23 Mei tahun 2022 waktu pukul 10 WITA, peserta sebanyak 15 orang. Berkaitan dengan surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang nomor PS 0502-AU-1206 perihal teguran pengosongan lahan tertanggal 24 Maret tahun 2022 yang ditujukan kepada kami. Hal mana pihak-pihak? Pertama, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, kemudian Dinas PUPR Kabupaten Wajo, tapi yang tertulis di sini PUTR yang seharusnya demikian. Untuk menyampaikan ya secara panjang lebar Komisi 3 menangani persoalan ini. Kami silakan. Assalamualaikum kasih permasalahan. Kalau Pak Bina kasih nangka, sampaikan ke masyarakat maka nangka si dosasi maka ada kasih puluh kikuto, di nangka pun. Nah kalau mami bung kerak pas sakit kasih. Nah yero kasih kato bile kabung. Jadi yero anak tumiri yang andikat dari matu mana ku Pak je kecik bahasa nate ni Pak to bile ki je jadi sakadaan. Tapi kuiri yang nangka dikasih persebabuana pada lopidi. Memang mati. Nah, kini kisura pertama masalah saluran gendong ibu. Saluran gendong, mana kayak yang saluran gendong pokoknya nanti alistri ibu. Iro pun nanti alistri. Jadi dia itu ya misalnya ibu ada kebeda. Mimi aku tanah pun. Aku je koporong kipung mutapasi pulung. Tapadaki maka ada makwila sanai. Kadang masalah pun. Maka mir kapang ya ujung sampai aku Pak tahu biling kasih taruh ni anak kurik anakku andi kadri mana pun Pak. Oke, silakan. Untuk menyampaikan apa yang mereka keluhkan, kemudian saya konversi sampaikan ke Bapak Perwakilan anggota DPRD Wajo. Tapi tahun jalan kita supaya ngomong. Oke, terus sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas kesediaan ruang dan waktu menerima kami di gedung DPRD Kabupaten Wajo untuk menyampaikan aspirasi. Kami ulang bahwa tujuan aspirasi kami adalah untuk menyampaikan respon kami, respon masyarakat Matirowalie atas tindakan Balai Pompengan Jeneberang yang menurut kami itu sewenang-wenang. Nanti kami akan sampaikan beberapa alasan kenapa kami simpulkan itu sewenang-wenang.
diskriminatif, terkesan diskriminatif dan membodohi masyarakat di sana. Sebenarnya kami berharap sekali ada dari Balai Pempekan Jenderal hadir walaupun perwakilannya, atau minimal dinas pekerjaan umum atau yang membidangi bagian sumber daya air, karena dalam surat ini banyak berkaitan dengan mereka. Jadi banyak dasar hukum yang dijadikan untuk pembongkaran, juga salah satunya surat kepala UPTD. Jadi itu yang sampai hari ini menjadi tanda tanya untuk kami, Pak. Surat itu dikirim ke Balai Pempekan Jenderal, tapi tidak dikirim ke masyarakat. Tidak ada transparansi. Harusnya kalau dia berani, sampaikan ke khalayak ramai. Apa sebenarnya alasan yang menjadi dasarnya untuk menertibkan. Kemudian tapi kita tetap lanjut karena tidak ada yang apa-apa. Terus saya ingin memperlihatkan sebelumnya foto supaya space ruang antara saluran irigasi Bilakalola dengan Poros Makassar. Lokasinya di situ, Pak. Range lokasinya sekitar 500 meter. Kerajinan kue dan di situ, Pak, Di pinggir poros jalan itu. di pinggir poros. Dan bangunan mereka itu temporary, Pak, nggak permanen. Tapi pihak Balai Pempekan Jenderal foto ini juga saya sampaikan tadi ke Bapak penerima aspirasi supaya bisa lebih mudah untuk melihat. Ada dari Balai Pempekan Jenderal. Kami ingin menyampaikan ke mereka bahwa tidak ada keinginan kami untuk mengambil. Tidak ada juga keinginan kami untuk memiliki lahan itu. Yang ada Keinginan masyarakat. enggak, keinginan masyarakat nggak mau mengambil, Pak. Karena mereka tahu bahwa itu mungkin berada dari space jalan dengan irigasi. Pemahaman mereka itu merupakan bagian dari sebagai jalan. Yang ingin diberikan ke masyarakat itu keadilannya, Pak. Karena belakangan ini selama dalam kurun waktu 2021 sampai 2022, pertengahan 2022, itu masyarakat selalu dikirimkan surat, Pak. Dan inti-inti itu nggak menjelaskan sesuatu yang bisa kita terima dengan masuk akal. Yang ada itu komponen redaksinya itu lebih banyak mengintimidasi. Langsung menyebutkan pasal sekian, pelanggaran sekian, denda sekian miliar, dan segera melakukan pembongkaran. 3 kali persuratan seperti itu, Pak. Selama kurun waktu dari Oktober sampai Maret terakhir suratnya. Surat pertama kami balas. Dan berharap sebenarnya surat yang kami balas itu dibalas juga. Tapi sampai hari ini tidak ada balasan, Pak. Saluran gendong itu biasanya berfungsi untuk mengalirkan limpasan air permukaan, limpasan air jalan. Dikhawatirkan masuk ke jaringan irigasi. Nah, biasanya saluran seperti itu berada di kontur yang ada perbedaan elevasi yang cukup tinggi. Artinya kalau dengan kondisi sekarang di situ nggak cocok kalau saluran gendong, Pak, di situ. Karena permukaannya rata saja dan bukan di daerah perbukitan. Kalau Bapak lihat juga saluran gendong, saluran konstruksi jenis itu harus punya dimensi, Pak. Jadi pada saat perencana melakukan perencanaan harusnya ada dimensinya, Pak. Kalau Bapak lihat sekarang itu kondisinya, masa ada saluran gendong besarnya hampir lebih besar daripada saluran irigasi.
debit apa yang mau dibawa Pak. Ada konstruksi saluran gendong, tapi sampai hari ini mereka nggak terlihatkan Pak. Seharusnya lampirkan di suratnya kalau menjustifikasi bahwa benar itu adalah saluran gendong. Kejanggalan selanjutnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ancu tadi. Masa ada saluran konstruksi teknis gendong, di tengahnya ada konstruksi jaringan listrik. Jaringan listrik itu lebih dulu daripada pembangunan jaringan irigasi. Kita nggak tahu pedoman perencanaannya, kalau misalnya Balai menganggap itu saluran gendong, perencanaannya nggak tahu pedomannya apa, kok ada konstruksi ini tiang listrik, terus dibuat juga gambar konstruksi saluran gendong, terus itu saling timpa. Itu berkurangnya daya tampung atau fungsi sumber air. Kalau memang itu dijadikan dasar, harusnya Balai lampirkan dong hitungannya. Seberapa besar efek kehadiran mereka di sana jualan dengan berkurangnya tampungan air irigasi. Kalau Balai kan bagian ini dekat dengan keteknikan, jadi harusnya mereka punya hitungan berapa kurangnya debit gara-gara kehadiran mereka di sana. Tampungan hujan yang diperlukan untuk pertanian. Sampai hari ini juga masyarakat di situ atau proses pengaliran airnya, masyarakat di sana mereka bantu untuk pemasangan batu. Jadi itulah sebenarnya yang ini kami sampaikan. Ada justifikasinya dan kesimpulannya mereka melanggar peraturan Menteri PU mengatur Pak soal penertiban, dan peraturan Menteri PU itu nomor, kalau nggak salah tahun 2015, nomor 8/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi. Jadi dalam peraturan itu ada menjelaskan soal penertiban Pak. Kami periksa, dan kalau misalnya ada plus dengan warga dan dilakukan penertiban, ada tahapannya Pak. Eksplisit tahapannya di situ menjelaskan bahwa ada tahapan sosialisasi, ada tahapan teguran, beberapa tahapan teguran yang akhirnya nanti bakal misalnya menemukan ada teguran lisan, ada teguran tertulis. Yang jadi masalah Pak, nggak pernah diadakan sosialisasi. Tidak ada sosialisasi sama sekali. Mungkin bisa ditanyakan juga ke pihak pemerintah setempat, konfirmasi apa pernah Balai atau kepala UPTD atau dinas PUPR melakukan sosialisasi bahwa ini lahan tempat kalian masuk saluran gendong, terus kesalahan kalian di sini. Nggak pernah Pak. Langsung surat untuk membongkar. Padahal itu tahapan di tengah, harusnya dilakukan sosialisasi dulu. Dan itu peraturan itu mereka jadikan dasar hukum di sini Pak. Artinya kalau jadikan dasar hukum di sini mestinya harus dipelajari dulu sebelum menetapkan juga kebijakan di bawah. Nah itulah yang menurut kami sangat diskriminatif Pak, dan sangat sewenang-wenang Pak, karena mereka menggunakan kekuasaannya untuk menjajah rakyat kecil Pak. Berapa sih pendapatan mereka di sana? Lapak-lapaknya juga lapak-lapak temporer. Kalau misalnya pihak jalan mau lebarkan jalannya, silakan. Tapi untuk saat ini tempat itu hanya space kosong saja Pak. Bisa kami sampaikan, kami sangat berharap sebenarnya bisa langsung dialog dengan pihak Balai, pihak kepala UPTD terutama. Ini teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian semua, para pembawa hari ini bersama dengan teman-teman 7 orang yang lain yang
ditugasi oleh lembaga ini untuk menerima aspirasi pada hari Senin, tapi karena tugas yang lain dari teman-teman yang lain 6 orang itu ada pada tugas-tugas yang lain, oleh karenanya saya hanya hari ini yang berada di tempat ini menerima aspirasi ini. Kasih loh antara kami masyarakat dengan pihak Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang. Ya. Kalau yang dimaksud dengan saluran gendong itu, menurut kami masyarakat begini. Ya. Menurut Anda seperti ini, aja perlu diluruskan. Barangkali hal-hal yang seperti ini nanti akan menjadi bagian daripada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini yang patut untuk kita ucapkan terima kasih karena adik-adik sekalian ini, segenap masyarakat ini memberikan penjelasan kepada lembaga ini, kepada DPR, bahwa ini sebenarnya maksudnya, dan itu sudah dicatat oleh pihak sekretariat dewan untuk nanti kami laporkan kepada pimpinan. Banyak perbedaan pendapat. Ya. Ada perbedaan pendapat tentang bagaimana kita bacaan kita terhadap aturan-aturan yang dipakaikan. Andika tadi disampaikan bahwa Permen PUPR nomor 8 tahun 2015 itu tentang mekanisme sebuah teguran, kan harusnya seperti ini. Ya. Kenapa pihak Sungai Jeneberang, Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang tidak melakukan mekanisme seperti itu? Ya. Tetapi dari sekalian, anakku sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini bukan tempatnya kita di sini. Akan ada mekanisme yang ada penerima aspirasi di tempat kita di sini, di rumahnya bapak-bapak dan ibu sekalian ini, seperti tadi Pak Ketua sampaikan bahwa ini rumah kita bersama. Nanti ada mekanisme untuk kita pertemukan Pak Ancu, Pak Andi Kadri bersama dengan seluruh masyarakat yang merasa dirinya dirugikan oleh pihak Balai Besar ini. Kita lakukan pertemuan selanjutnya. Ya. Hari ini sesungguhnya apa yang adik-adik sekalian, apa yang saudara-saudara sekalian, Balai Besar Pompengan Jeneberang. Jadi cuma kekhawatiran kita sangat besar. Jangan sampai tadi saya bilang bahwa jangan sampai kita dikasih kesempatan untuk mendirikan bangunan dalam hal membuka usaha, di sisi lain sudah berdiri bangunan permanen. Itu kan tidak boleh, ya, karena memang kalau kita ingin membangun, kan pertama IMB dasarnya apa? Ya, hak status kepemilikan itu jelas. Nah, yang dipertanyakan sekarang, kalau kita ingin ngotot berdiri di atas area tersebut, itu status dulu yang harus kita utamakan. Tapi kita tidak mengedepankan itu. Kita ingin bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Pemerintah juga bisa jalan, masyarakat juga bisa membuka usahanya di sana dengan lancar. Saya kira sudah disampaikan sedetil-detilnya dari yang terlalu Pak Ridwan. Angka bahwa insya Allah setelah aspirasi yang diterima pada hari ini kita akan tindak lanjuti di hari-hari yang akan datang. Saya kira itu yang kita seperti itu. Kita terima aspirasinya Pak Ancu bersama dengan segenap seluruh masyarakat Desa Panjewali. Untuk selanjutnya kami akan serahkan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam konstitusi. Terima kasih. Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manado yang diwakili oleh tim penerima aspirasi hari Senin ditugasi secara kelembagaan untuk menerima aspirasi dari segenap masyarakat yang mempertasnamakan mereka berasal dari Desa Matirwalie untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD ini tentang bagaimana suratnya Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang yang meminta kepada masyarakat yang ada melakukan kegiatan-kegiatan apakah itu kegiatan mata pencariannya, bisnis dan lain sebagainya di sekitaran jalan poros
anak benua ke Parepare itu diminta untuk dikosongkan oleh pihak Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberan karena dianggapnya bahwa wilayah itu atau daerah-daerah yang ditempati oleh masyarakat sekitar itu adalah daerah-daerah yang merupakan pangeran gendong yang tidak bisa ditempati oleh masyarakat karena mengganggu pengairan irigasi sekunder. Tetapi oleh pihak masyarakat menganggapnya bahwa itu bukan wilayah yang seharusnya diklaim oleh pihak Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberan karena space-nya yang ditempati oleh masyarakat itu jauh dari space yang dimaksudkan oleh pihak pihak Balai Besar Sungai Pompengan itu. Oleh karenanya pihak DPRD memang perlu menindaklanjuti aspirasi ini untuk mempertemukan dalam sebuah rapat dengar pendapat antara pembawa aspirasi dengan pihak Balai Besar. Karena masing-masing mengkomplain bahwa kami dalam posisi yang benar. Pihak masyarakat mengatakan bahwa tempat kami bukan tempat yang seharusnya dikomplain oleh pihak Balai Besar. Sehingga oleh karenanya hari ini kami selaku menerima aspirasi, membuat berita acara sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembawa aspirasi untuk kami teruskan kepada pimpinan DPRD. Nanti selanjutnya sesuai dengan tata tertib yang ada, pimpinan DPRD akan mendisposisi kepada alat kelengkapan dewan yang terkait untuk menindaklanjuti harapan-harapan dari segenap masyarakat itu. Demikian barangkali, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.